warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Indra. Kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 7, yaitu tentang segitiga. Jenis-jenis segitiga. Yang pertama, dipinjau dari panjang sisinya. Itu ada 3 ya. Dari gambar yang pertama adalah segitiga sembarang, di mana tiap sisi-sisinya itu panjangnya tidak sama. Jadi AB tidak sama dengan BC, tidak sama dengan AC. Untuk gambar yang kedua yaitu segitiga sama kaki, di mana terdapat 2 buah kakinya sama panjangnya atau 2 sisinya sama panjang. Jadi dari gambar tersebut AC sama dengan BC. Untuk gambar yang ketiga yaitu segitiga sama sisi, di mana tiap-tiap sisinya panjangnya sama. Maka AB sama dengan BC sama dengan AC. Sekarang jenis segitiga jika ditinjau dari besar sudutnya. Nah, ditinjau dari besar sudutnya itu juga ada 3. Yang pertama adalah segitiga lancip, karena tiap sudut-sudutnya membentuk sudut lancip. Yang kedua yaitu segitiga siku-siku, karena terdapat salah satu sudutnya 90 derajat. Di gambar ini kita bisa lihat bahwa sudut yang siku-siku adalah sudut A. Kemudian di gambar yang ketiga itu adalah segitiga tumpul, di mana terdapat salah satu sudutnya adalah sudut tumpul. Nah, di gambar ketiga ini sudut tumpulnya adalah sudut A. Kemudian ada segitiga istimewa. Pada segitiga istimewa yaitu yang pertama segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu adalah sebuah segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang. Bisa kalian lihat di sini di gambar itu ada segitiga ABC sama kaki, karena ada tanda sama di sisi AC dan sisi BC. Karena memiliki kaki-kaki yang sama, maka akan terbentuk sudut yang sama pula, yaitu di sudut A dan sudut B. Maka dari segitiga ABC sama kaki tersebut, dapat kita peroleh bahwa AC sama dengan BC, sudut BAC atau sudut A sama dengan sudut ABC atau sudut B. AC dan BC itu disebut sebagai kaki-kaki segitiga, sedangkan AB itu disebut sebagai alas segitiga. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat segitiga sama kaki, yang pertama memiliki 2 sisi yang sama panjang, yang kedua memiliki 2 buah sudut yang sama besar. Kemudian ada lagi segitiga istimewa yang lain, yaitu segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi itu adalah segitiga yang semua sisi-sisinya sama panjang. Bisa kalian lihat di sini ada segitiga ABC, ada tanda sama di tiap sisinya, sehingga karena ketiga sisinya sama, dia akan membentuk sudut yang sama di tiap titik sudutnya. Nah, dari gambar segitiga ABC sama sisi tersebut, maka panjang AB sama dengan BC sama dengan AC. Dan sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Artinya tiap sudutnya sama dengan 60 derajat. Nah, dari gambar tersebut maka bisa kita simpulkan bahwa sifat-sifat segitiga sama sisi itu ada 2. Yang pertama, memiliki 3 sisi yang sama panjang. Yang kedua, memiliki 3 sudut yang sama besar. Pada segitiga juga ada garis-garis istimewa ya. Yang pertama, garis-garis istimewa pada segitiga itu adalah garis tinggi. Nah, garis tinggi suatu segitiga itu adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan tegak lurus terhadap sisi di hadapannya. Yang kedua adalah garis bagi. Nah, garis bagi suatu segitiga itu adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan membagi sudut tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang ketiga ada garis sumbu. Nah, garis sumbu suatu segitiga itu adalah garis yang ditarik dari pertengahan sisi suatu segitiga dan tegak lurus dengan sisi tersebut. Yang terakhir adalah garis berat. Garis berat suatu segitiga itu adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga ke pertengahan sisi yang ada di hadapannya. Yang berikutnya yaitu jumlah sudut segitiga. Jumlah sudut segitiga itu adalah 180 derajat.
Jadi pada gambar di samping, pada segitiga ABC, di sini sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu besarnya sama dengan 180 derajat. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang keliling dan luas segitiga. Yang pertama, keliling segitiga. Sama seperti pada bangun datar lainnya, keliling segitiga itu rumusnya adalah jumlah semua sisi. Nah, pada gambar ini ada segitiga ABC. Maka rumus keliling segitiganya adalah AB, panjang AB, ditambah dengan panjang BC, ditambah dengan panjang AC. Nah, yang berikutnya adalah luas segitiga. Di SD kalian sudah mempelajari ya tentang luas segitiga. Rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, misalkan kita memiliki gambar yang berbeda-beda. Untuk gambar yang pertama, segitiga ABC dengan alasnya adalah sisi AB dan tingginya adalah sisi AC. Maka untuk gambar pertama rumusnya adalah setengah dikali AB dikali AC. Sedangkan pada gambar kedua, itu di situ ditunjukkan bahwa alasnya adalah sisi BC. Kemudian tingginya adalah sisi AD. Nah, gimana sih cara menentukan alas dan tinggi? Itu dilihat dari tanda siku-sikunya. Nah, dilihat dari tanda siku-sikunya, kalau di gambar pertama siku-sikunya terletak di titik A, maka AB-nya adalah alas, AC-nya adalah tinggi. Sedangkan di gambar kedua, tanda siku-siku ada dua, di titik A dan titik D. Tetapi di situ di gambar kedua ada keterangan bahwa alasnya adalah sisi BC, sedangkan tingginya adalah sisi AD. Jadi luasnya sama dengan setengah kali BC kali AD. Gimana kalau gambarnya seperti pada gambar yang ketiga? Pada gambar yang ketiga, tanda siku-siku itu ada di titik D. Maka panjang AB itu adalah sebagai alas, sedangkan tingginya adalah CD. Sehingga rumus luas segitiganya setengah dikali AB dikali CD. Untuk gambar yang keempat, tanda siku-sikunya ada di titik E. Maka di situ ditunjukkan bahwa alasnya adalah BC, kemudian tingginya adalah AE. Sehingga rumus luas segitiganya sama dengan setengah dikali BC dikali AE. Jika pada gambar kelima, seperti pada gambar kelima ya, di situ tanda siku-sikunya ada di titik F, sehingga alasnya adalah sisi AC. Sedangkan untuk tinggi segitiganya adalah BF. Maka rumus luas segitiganya itu sama dengan setengah dikali AC dikali BF. Untuk gambar yang keenam, segitiga ABC di situ tidak ada tanda siku-siku. Nah, maka di situ ditarik garis putus-putus AD dan DC untuk sebagai garis bantu menentukan alas dan tinggi segitiga, sehingga membentuk sudut siku-siku di titik D. Nah, maka dari segi ABC, dari segitiga ABC, alasnya adalah AB, kemudian tingginya adalah CD, sehingga rumus luasnya sama dengan setengah dikali AB dikali CD. Bagaimana dengan gambar yang terakhir? Nah, di gambar yang terakhir ini bisa kita lihat tanda siku-siku itu ada di titik E, sehingga sisi alas segitiga itu adalah panjang BC. Sedangkan untuk tingginya adalah AE. Jadi rumus luas segitiga untuk gambar tersebut adalah setengah dikali BC dikali AE. Jadi dapat kita simpulkan ya, rumus luas segitiga itu kan sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Tetapi untuk menentukan yang mana alas dan tingginya itu tergantung gambar segitiganya sendiri. Yang perlu kalian perhatikan adalah dari tanda siku-siku. Nah, dilihat dari tanda siku-siku di situ, maka kita akan menemukan bahwa alasnya yang mana, tingginya yang mana. Sehingga untuk tiap gambar segitiga itu rumus luasnya belum tentu sama untuk penentuan alas dan tingginya. Kemudian yang kita pelajari berikutnya adalah hubungan dari panjang sisi dengan besar sudut. Nah, hubungan yang pertama yaitu ketidaksamaan pada sisi segitiga. Nah, jika kalian perhatikan pada segitiga ABC, itu untuk setiap segitiga berlaku bahwa jumlah dua sisinya itu selalu lebih panjang dari sisi segitiga yang ketiga.
Jadi bisa kalian lihat ya, di situ ada sisi AB. Jika kita tambahkan dengan sisi AC, maka lebih dari BC. Kemudian jika sisi AB kita tambahkan dengan sisi BC, maka panjangnya akan lebih dari sisi AC. Yang terakhir, jika sisi AC kita jumlahkan dengan sisi BC, maka akan lebih besar daripada AB. Kemudian yang kedua, untuk setiap segitiga juga berlaku, sudut terbesarnya itu menghadap sisi yang terpanjang. Kemudian sudut terkecilnya menghadap sisi yang terpendek. Sedangkan sudut yang sedang itu menghadap sisi yang sedang. Nah, bisa kita lihat dari segitiga tersebut, sudut A itu menghadap sisi yang sedang. Kenapa? Karena panjang BC itu ukurannya sedang, maka besar sudut A itu sedang. Kemudian sudut B itu menghadap sisi yang paling pendek, maka besar sudut B itu paling kecil. Sedangkan sudut C itu menghadap sisi yang paling panjang, yaitu sisi AB, maka besar sudut C itu adalah sudut yang paling besar. Kemudian untuk hubungan panjang sisi dan besar sudut yang kedua adalah tentang sudut luar segitiga. Nah, di sini ada gambar segitiga ABC, kemudian panjang AB diperpanjang sehingga terdapat garis tambahan yaitu garis AD. Kemudian pada sisi BC diteruskan sehingga terbentuk garis BE. Maka jika kita mencari sudut luar segitiga yaitu sudut DAC, itu besar sudutnya adalah sama dengan sudut ABC ditambah dengan sudut ACB. Nah, jika kita mencari sudut luar segitiga ABE, maka besar sudut ABE itu sama dengan sudut BAC ditambah dengan sudut ACB. Demikian materi segitiga yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.